Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil pengamatan tentang konservasi tanah dan air di daerah Curug Tinulang. Tepatnya di Jalan Curug Tinulang, Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farhan Lukmanul Hakim, NPM terakhir 021. Saya Tristan Kusuma, NPM 005. Dan saya Abu Siri Muklis dengan NPM akhir 031. Keadaan di sini, hampir seluruh wilayah Kecamatan Cicalengka merupakan daerah yang dapat diresapi air. Terdapat daerah aliran sungai, dapat bendungan irigasi, penggunaan lahan pesawahan dan perkebunan, dan kegiatan ekonomi non-pertanian wisata alam. Saya banyak gitu, nanam tomat, dapat cabai, banyak terong, seledri banyak gitu, bawang daun, jagung manis, ya yang kebutuhan saya. Yang sering jagung manis. Iya, tiap tahun terus itu tumbuhan, buah alpukat, buah kaweni. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman Bapak, tadi Ya. menggunakan pupuk atau Ya. apa gitu Pak? Yang pupuk yang peningkatan itu, Iya. satu saya paling itu pakai pupuk anak, iya, biara sama pas. Kalau Bapak sendiri, Iya. pemberian pupuknya itu per berapa? Udah 10 hari dicor, Oh, dicor, iya. Yang dulu itu ditanam, yang itu ditaruh dulu yang pupuk, langsung ditanam, udah 10 hari langsung dicor harus terus, ya main obat. Tanah di sini cocok nggak buat pertanian ini? Alhamdulillah cocok. Cuma dia kekurangan itu sekarang pupuk. Pupuk ya? Iya, pupuk yang kesulitan itu sama urea, Poska, TS Gresik sama KCL sekarang kesulitan itu. Yang buat ama-ama itu saya cuma yang lihat ada yang di sini, kalau misalnya canggangnya itu nggak ada. Paling itu aben kata di sini, aben ajos itu. Iya. Selanjutnya ada karakteristik tanah di daerah ini. Jenis tanah di daerah Cicalengka ini cenderung jenis aluvial kelabu kekuningan dengan batuan induk alami. Dengan kelas tanah cenderung endapan lumpur dan juga pasir sedang. Sedangkan untuk pH tanah itu sendiri, dilihat dari jenis aluvial kelabu tersebut, maka pH tanah rendah sekitar 5,3 sampai 5,8. Dan topografi di daerah ini termasuk lereng daerah punggung pegunungan. Baik, selanjutnya adalah penggunaan lahan. Apakah sudah sesuai? Penggunaan lahan pada daerah ini sudah sesuai karena dengan adanya pesawahan dan perkebunan pada jenis tanah aluvial di daerah Cicalengka ini dapat mendukung budidaya pertanian karena jenis tanah aluvial ini memiliki kandungan nutrisi tinggi, mengandung sedimen yang kaya akan nutrisi, dapat lumpur dan tanah liat dari aliran sungai membawa material organik dan mineral dari dataran tinggi yang membuat subur dan cocok untuk tanaman pesawahan dan perkebunan pada daerah ini. Selanjutnya pada area lahan ini sudah menerapkan konservasi tanah dan air. Contohnya yaitu aspek mekanis pada penggunaan lahan pertanian dengan jenis topografi pada lahan lereng ini menggunakan pertanian metode terasering yang dapat menahan erosi dan juga longsor. Lalu dengan adanya daerah aliran sungai sebagai irigasi sawah dapat mendukung budidaya pertanian. Sungai selain sebagai aliran irigasi juga dapat sebagai penampung air agar tidak adanya banjir. Selanjutnya dalam aspek vegetasi rumput, pesawahan, dan perkebunan tomat dengan adanya tanaman tahunan di sekeliling pinggir lahan pertanian, ini juga dapat menahan longsor dan erosi karena adanya pepohonan ini dapat menjaga kekuatan tanah, menahan agregat tanah, dan juga meningkatkan laju infiltrasi aliran ke dalam tanah yang dapat
membantu tidak adanya runoff, aliran permukaan, penggerusan permukaan tanah yang menyebabkan erosi. Namun, terdapat dampak akibat belum menerapkan konservasi aspek kimiawi. Di sini menggunakan pupuk kimiawi dan pestisida dalam membantu meningkatkan nutrisi tanah dan pengendalian hama pada dosis yang sesuai. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan menggunakan input-input kimia ini, dapat berdampak pada degradasi tanah yang tidak menerapkan pertanian berkelanjutan. Nah, solusinya kita dapat melakukan seperti penyuluhan pada petani yang ada di sini, yaitu untuk lebih menggunakan bahan alami seperti pupuk kompos sebagai pupuk organik yang kaya akan nutrisi, dan juga dengan rotasi tanaman, yaitu untuk mencegah penurunan khususnya pada nutrisi tanah. Dan selebihnya, konservasi lahan di lokasi ini juga telah menerapkan konservasi tanah dan air yang sudah cukup baik. Maka di daerah Cicalengka ini pada umumnya mengerti dan memahami bahwa kegiatan bertani ataupun bercocok tanam di suatu lahan membutuhkan cara atau teknik khusus sesuai dengan konservasi tanah dan air. Namun demikian, kadangkala aktivitas sehari-hari masyarakat setempat seperti kebiasaan membuang sampah ke pinggir sungai dan menumpuk sampah di belakang rumah harus dihilangkan. Apalagi dalam jangka panjang ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Tentu saja perhatian dari pihak pemerintah tempat dan institusi pendidikan diperlukan untuk bersama-sama menanggulangi masalah tersebut. Hal ini dapat disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya tindak lanjut rangkaian kegiatan seperti monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada masyarakat setempat tetap dapat dilakukan. Sekian pemaparan pengamatan konservasi tanah dan air di Curug Cinulang, Kecamatan Cicalengka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.